Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Teguh Setiati, adalah dosen dari Universitas Sains dan Teknologi Komputer, program studi S1 Sistem Komputer, Fakultas Studi Akademi. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah presentasi multimedia. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang wajib untuk semester gasal dengan bobot 3 SKS, yaitu praktek. Apapun CPL yang dibebankan pada prodi, yang pertama, menginternalisasi nilai normal dan etika akademik. Yang kedua, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang ketiga, mampu mengetahui konsep dasar media belajaran interaktif. Yang keempat, mampu menghasilkan teknologi informasi berbasis media pembelajaran interaktif. Yang kelima, mampu menerapkan dan menggunakan aplikasi berbasis multimedia. Yang keenam, mampu menghasilkan media pembelajaran interaktif. Yang ketujuh, mampu menunjukkan dan mengimplementasikan media pembelajaran di dalam teknologi informasi. Nah, untuk capaian mata kuliah dalam presentasi multimedia, mahasiswa mampu merancang dan merencanakan media pembelajaran interaktif berbasis multimedia. Selanjutnya, untuk sub dari CMK, mahasiswa dapat memahami tentang konsep dasar pembuatan media pembelajaran yang efektif, efisien, dan proses pembelajarannya dilakukan secara praktek. Yang kedua, mahasiswa dapat menerapkan dan menghasilkan media pembelajaran interaktif dan dalam bentuk teknologi dan informasi berbasis multimedia sebagai salah satu tool interaktif. Untuk deskripsi mata kuliah, pada mata kuliah ini dimenjelaskan dengan konsep dasar pembuatan media pembelajaran yang efektif dan efisien dilakukan secara praktek. Pada waktu mata kuliah ini, mahasiswa mampu merencanakan dan merancang media pembelajaran interaktif dalam bentuk teknologi dan informasi yang dikembangkan sebagai salah satu tool interaktif. Nah, untuk kajian materi ada 14 pertemuan. Yang pertama, pendahuluan tentang pembelajaran interaktif. Yang kedua, konsep media pembelajaran interaktif. Yang ketiga, merancang menu tombol interaktif. Yang keempat, menerapkan teknik drop down menu. Yang kelima,
merancang link menu tombol interaktif. Yang keenam, merancang layout background. Yang ketujuh, menerapkan teknik input video dan audio. Yang kedelapan, menerapkan teknik link external file. Yang kesembilan, menerapkan teknik animasi intro. Yang 10, menerapkan teknik action script. Yang ke-11, menerapkan teknik publish project eksternal. Yang ke-12, menerapkan sistem aktoran. Yang ke-13, menerapkan teknik ekspor media dalam CD interaktif. Yang terakhir, yang ke-14, project media interaktif. Nah, itu ada salah satu dari kajian mata kuliah. Dalam metode pembelajaran dengan model delivery, untuk mempermudah mahasiswa dalam penyampaiannya, saya mempersiapkan yaitu buku dan modul secara praktek. Dalam buku itu, dalam prakteknya kita mempunyai buku wajib yang nantinya sebagai pegangan dari mahasiswa. Nah, adapun buku wajib ya dengan judul presentasi multimedia oleh Edi Siswanto tahun 2001, penerbit Yayasan Prima Agus Teknik Semarang. Buku itu adalah buku yang diterbitkan dari Universitas Stekom. Adapun pendukung ya untuk buku dari terbitan internasional itu adalah Willy tahun 2016 dengan judul Learning and the Science of Intelligence. Dan dari Wigbanato tahun 2017 dengan judul Desain dan Pemrograman Media Pelajaran Interaktif. Yang ketiga dari yang ditulis oleh Lestari tahun 2019 itu media belajar berbasis multimedia interaktif. Nah, dalam pembelajaran dengan modul akan kita berikan ya dalam bentuk paperless, jadi dalam bentuk modul digital. Yang nantinya modul itu sebagai penggunaan waktu praktek dapat digunakan di praktek di rumah maupun di kampus. Jadi mempermudah mahasiswa. Nah, dari sistem pembelajaran selama ini di Universitas Stekom dilakukan secara hybrid learning dengan menggunakan pembelajaran secara daring dan luring. Nah, apapun pembelajaran daring menggunakan platform Zoom Meeting maupun Google Meet. Nah, juga disertai WhatsApp Group. Sedangkan untuk luring kita menggunakan tatap muka secara langsung di dalam kelas melakukan kegiatan praktek. Kemudian untuk tugas dan ujian menggunakan sistem akademik atau siakat, jadi mempermudah mahasiswa untuk mengakses secara real time. Jadi dimanapun dia bisa mengumpulkan secara langsung. Nah, dalam pembelajaran perkuliahan juga diberikan video tutorial yang nantinya di-upload di YouTube yang bisa kita share ke dalam
grup WhatsApp. Nah, tujuannya apa? Tujuannya mahasiswa nanti pada waktu kesulitan dalam memahami pembelajaran dapat mengulang kembali atau menonton kembali tutorial tersebut. Dalam metode belajar interaktif, karena bagaimana memberikan interaksi antara dosen dan mahasiswa, maka strategi yang saya sampaikan menggunakan 3 metode. Metode yang pertama dengan ceramah, yang kedua metode demonstrasi, dan yang ketiga metode diskusi. Metode ceramah ini yang saya gunakan untuk pembelajaran kepada mahasiswa, yang nantinya dapat dipahami dan memperoleh materi secara luas tentang media pembelajaran. Kemudian dengan metode demonstrasi atau praktek, dengan metode ini saya berikan aplikasi dan contoh beberapa media pembelajaran yang bertujuan nanti agar pola pikir mahasiswa lebih dapat menghubungkan antara teori dan praktek dan dapat diimplementasikan dengan baik. Untuk metode diskusi, mahasiswa saya berikan studi kasus untuk bagaimana mengembangkan dari media pembelajaran konvensional ke dalam media belajar interaktif, yang nantinya mahasiswa dapat mendiskusikan dan mempresentasikan hasil dari studi kasus tersebut. Nah, tujuannya apa? Metode ini mahasiswa dapat berpikir kritis, aktif, dan kreatif. Nah, sedangkan saya juga mencoba untuk menerapkan strategi pembelajaran dengan metode program based learning atau PBL, di mana strategi pembelajaran ini sangat menunjang sekali dalam perkuliahan presentasi multimedia. Salah satunya memberikan studi kasus kepada mahasiswa yang menerapkan untuk proses belajar dan mengajar. Nah, saya contohkan untuk yang diberikan kasus mahasiswa, misalkan saya kasih kasus tentang pembelajaran secara konvensional, yaitu kasus di TK yang masih menggunakan alat peraga. Bagaimana cara mengembangkan dalam media pembelajaran interaktif? Nah, setelah mahasiswa saya kasih kasus, mahasiswa mendiskusikannya dan memberikan analisis solusi dari permasalahan tersebut. Jadi, bagaimana media pembelajaran di TK yang masih menggunakan alat peraga tersebut? Jadi nanti mahasiswa akan berdiskusi dan akan memecahkan masalah yang akan diselesaikan. Sedangkan dari sistem penilaian atau assessment, pada sistem penilaian saya sampaikan pada waktu awal kuliah atau kontrak kuliah. Jadi mahasiswa nanti akan paham mempersiapkan perkuliahan lebih siap dalam mengikuti selama perkuliahan. Adapun bobot penilaian yang pertama dari sikap atau presensi dengan bobot 10%, tugas 20%,
UTS 30%, UAS dalam bentuk project 40%. Nah, dalam penjelasan bobot penilaian untuk sikap 10%, mahasiswa dapat waktu kuliah dengan mengkondisikan perkuliahannya dengan sikap dan perilaku dengan menggunakan norma-norma yang sudah diatur dalam akademik. Kemudian untuk tugas dengan bobot 20%, mahasiswa tiap akhir pertemuan dapat tugas yang nantinya dikerjakan dan nanti didiskusikan minggu depan. Tujuannya apa? Agar mahasiswa mudah memahami dan menjelaskan dari tiap pertemuan materi perkuliahan. Sedangkan bobot penilaian UTS dengan 30%, yaitu mahasiswa menyelesaikan hasil evaluasi atau tugas dalam bentuk praktek. Tujuannya agar mahasiswa dapat mempermudah praktek merancang hasil media pembelajaran atau dia menghasilkan secara tugas individu. Yang terakhir tentang bobot penilaian ujian akhir semester atau UTS 40% dengan menyelesaikan proyek, yaitu mahasiswa dengan hasil studi kasus yang diberikan sebelumnya dan nanti dikembangkan dalam bentuk proyek yang dapat diimplementasikan secara langsung. Tujuan proyek ini mahasiswa dapat menghasilkan media pembelajaran interaktif sesuai dengan studi kasusnya yang dapat digunakan dan diimplementasikan secara langsung untuk kegiatan belajar dan mengajar. Berikut ini akan saya tampilkan cuplikan video proses pembelajaran secara hybrid learning dengan menggunakan belajar secara daring dan luring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Salam sejahtera bagi kita semua. Gimana teman-teman semuanya pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Pak. Oke, terima kasih ya. Ya. Nah, pada kesempatan hari ini, kalau kemarin kita sudah belajar ya. Kalau ini kan mata kuliahnya adalah tentang presentasi multimedia ya. Kalau kemarin kita sudah mengenalkan tentang aplikasi Adobe Flash ya. Mungkin apakah ada sudah menginstal kemarin? Sudah ada yang menginstal aplikasinya? Ada kesulitan atau tidak? Kira-kira? Aman, Pak. Sudah, Pak. Ada yang sudah bisa ya? Bisa menginstal ya? Sejauh ini belum ada kendala. Ada kendala ya? Oke, terima kasih. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan share ya materi selanjutnya. Jadi materi ini adalah materi pendukung. Jadi di sini nanti tentang membuat tombol interaktif ya. Jadi membuat tombol interaktif. Baik ya, saya share dulu untuk materinya hari ini. Oke. Gimana, sudah muncul belum di dalam desktop teman-teman? Sudah, Pak. Dalam suatu interaktif. Nah, terus di sini pun kita perlu tahu untuk apa sebenarnya ya di sini. Nah, sebenarnya ada navigasi ini ya. Nah, untuk navigasi di sini itu sebenarnya adalah dalam multimedia itu memberikan suatu kemudahan ya. Jadi kemudahan kita, misalkan nanti kita mengoperasikan tentang aplikasi kan ada kaitannya ya, ada videonya, ada suatu evaluasi ya, di situ ada pertanyaan yang bisa kita isi di situ. Nah, ini kan juga menginteraktivitas untuk proses belajar. Maka di sini bagaimana marahnya adalah untuk multimedia pembelajaran. Nah, ini yang harus kita nanti akan selesaikan untuk pembelajaran tersebut. Nah, itu.
ini ya konsep yang nanti akan kita siapkan, yaitu adalah memperhatikan suatu tombol ya di sini ya. Jadi sifatnya pada flash yang nanti akan kita pelajari ada tampilan ya, ada 4 menu. Jadi pernah ya teman-teman waktu membuat suatu tombol itu menekan itu akan berubah warna, gitu. Pasti itu ya, berubah warna, terus bisa juga berubah beranimasi atau mungkin ada bentuknya. Nah disinilah yang nantinya akan kita selesaikan gitu kan. Nah di sini. Nah di mana interaktifnya? Nah di sini ada namanya up, over, down dan hide. Ini ada suatu penggunaan dari tombol gitu kan. Nah yang up gimana? Up itu biasanya itu waktu kita tekan, waktu kita nyentuh deh ya, waktu kita tombolnya itu mau nyentuh gitu ya, itu nanti ke sana larinya. Nah, jadi itu yang perlu kita akan siapkan untuk membuat konsepnya. Jadi ini konsep yang harus kita rencanakan nantinya gitu. Oke, ini sampai ini. Oh ya, mungkin ada yang tahu ya, yang kalau kemarin kan kita sudah pernah mencoba untuk ini ya menginstal atau selesai gitu kan. Kemarin waktu kita akan menyelesaikan membuat tampilan baru gitu ya. Kemarin tuh kita tampilannya ada yang sulit nggak waktu membuat tampilan menu dokumen terus membuat tampilan baru gitu, kesulitan nggak waktu itu? Ya ini kita sudah sharing dulu sebelum saya akan lanjutkan waktu membuat tampilan baru di dalam Flash itu. Kira-kira ada yang kesulitan nggak? Gimana? Belum ada kesulitan, Pak. Masih ada ya? Ya. Kira-kira ya. Kesulitannya di mana kira-kira? Membuat ukurannya atau mungkin membuat ini pewarnaan atau apa? Untuk Dewi ya, itu Dewi Sartika. Apa kira-kira yang kesulitannya di mana? Kesulitannya saat itu, Pak, buat ukurannya. Ukurannya ya, ya. Oke, jadi nanti ukurannya ya. Nah, jadi nanti akan kita pelajari juga. Nah, jadi untuk kita akan simpan ya untuk yang tadi tentang ukurannya ya. Nanti akan kita pelajari, membahas lagi ukurannya ya. Memang kalau kemarin kita secara daring, nanti akan kita pertemuan selanjutnya kan kita secara tatap muka ya. Nanti kita bisa belajar, kita akan langsung untuk praktekkan ya. Oke, terima kasih untuk Dewi. Nanti akan kita praktekkan ukurannya juga. Ya, mungkin ada yang lagi, ada yang mungkin kesulitan lagi di mana? Izin bertanya, Pak. Tapi terkait materi yang tadi disampaikan, nah, berarti indikator bahwa tombol yang kita buat, tombol interaksi yang kita buat itu udah berhasil. Berarti nanti terjadi perubahan warna ketika kita klik kursornya di tombol tersebut, Pak, atau gimana? Iya, betul sekali. Jadi waktu nanti ya, waktu menyentuh, misalkan kita kan tombolnya kan gini ya, misalkan kalau kita membuat ini, lihat website ya, website kan menyentuh pertama kan biasa ya, yang kedua, yang waktu kedua terakhir itu kan berbeda warnanya. Ya, di situ nanti akan merubah dari tampilannya ya, untuk saudara Febi ya. Nah, di waktu menyentuh terakhir itu akan berbeda. Jadi di situ nanti perubahannya. Ya, jadi nanti akan kita coba menyelesaikan teknik dari yang down ini. Down ini akan berubah warnanya, terus yang over itu akan merubah warna juga. Jadi ada terakhir ada 3 kali sih sebenarnya, 3 kali klik gitu kan. Klik terakhir itu. Nah, itu salah satunya untuk merubah tampilan warna. Ya. Tapi nanti kan kita coba dulu ini, ya. Kurang lebih gitu sih ya. Ya. Nanti akan kita coba ya untuk itu. Yang ada yang tanyakan atau sudah paham ya? Gimana? Ya. Sudah paham ya belum? Kan, Sejauh ini kan sudah paham, Pak. Gimana? Saya kan pakainya kan notebook, Pak. Ya. Nah, buat install apa sih Adobe Flash-nya tuh susah, Pak. Oh gitu ya.
Kesulitannya itu Nggak bisa notif ya. Oh iya, itu nanti saya akan kasih yang versi yang rendah aja ya, nanti ya, yang menggunakan Makromedia lah ya. Nanti bisa di sana nanti. Nanti saya akan share untuk yang aplikasi yang di bawahnya Adobe ya. Masih bisa kita belajar di sana. Oke ya, gitu ya untuk saudari Arentika ya. Oke ya, gitu ya. Nanti saya akan kirimkan yang versi bawahnya. Bisa nanti. Tidak apa-apa sih, pakai yang Makromedia nanti. Oke, ada lagi? Saya kemarin pakai punya teman, Pak. Ya, oh gitu. Oh iya. Ya, makasih, Pak. Ya, oke, terima kasih untuk Artika ya. Baik, terima kasih teman-teman ya untuk pada hari ini, kesempatan hari ini. Jadi untuk minggu depan kita bertemu secara langsung untuk membuat praktikum, membuat menu ya. Jadi nanti akan bertemu lagi, yaitu di sesi di dalam praktikum bertemu di kelas ya, tatap muka. Nanti akan kita coba untuk belajar secara langsung. Mungkin itu ya dari hari ini yang bisa kita sampaikan. Pertemuan berikutnya akan kita tatap muka lagi di dalam kelas dan melakukan praktikum membuat menu. Baik, terima kasih semuanya yang sudah hadir pada kesempatan hari ini ya, pada kuliah presentasi media, ada praktikum pertemuan ketiga ya. Nah, jadi ketemu kembali untuk pertemuan saja ya praktikum. Baik, mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Nanti presensi akan masuk di dalam syakat ya nanti ya. Saya akhiri. Taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Terima kasih. Pada kesempatan hari ini kita masuk dalam pertemuan ketiga, yaitu tahapan praktek membuat tombol akhir. Coba membuat dokumen awal, dokumen barunya. Nah, sekarang kalau kita akan menyelesaikannya, coba nanti kalau waktu saya buat ini ya, saya coba mengawali dulu ya. Nah, di sini untuk kita dokumen. Nah, di sini ada ukuran HD ya. Di situ ada ukuran HD ya. Sudah ada ya, sudah coba diklik oke di situ ya, sudah klik oke aja. Nah, open ya, klik open oke di situ sudah. Klik aja. Nah ini ya. Nah, klik oke. Satu, oke sudah semuanya. Coba kita klik di keyboard kita, itu ada kontrol enter ya. Kontrol enter, coba diklik kontrol enter dulu. Kontrol sama enter ya. Nanti hasilnya gimana? Kita cari yang grafis mark. Nah, itu ganti warna. Nah, ganti warna. Oke, gimana? Sudah jadi? Sudah. Nah, bagus sekali. Berarti sudah jadi semua ya? Oke, ya. Nah, baik. Jadi itu yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini ya. Jadi nanti silahkan teman-teman selanjutnya menyelesaikan sendiri ya dengan tahapan beberapa tombol di situ, yang di situ kasih berapa sub tombol ya. Jadi tidak hanya satu tombol, tapi beberapa tombol. Buat desain yang bagus, yang lebih masuk STK-nya atau pinggan itu ada di dalam suatu tombol. Oke, terima kasih ya semuanya kesempatan hari ini yang sudah hadir pada kuliah praktikum ya buat interaktif ya. Mungkin itu nanti kita akan bertemu lagi untuk minggu depan ya. Kita nanti secara memaparkan hasilnya di depan ya. Jadi hasilnya di mana? Saya ingin tahu sejauh mana kita akan menyelesaikan tombol tersebut. Oke, itu. Mungkin ada yang perlu disusulkan lagi sebelum kita akhiri. Mana? Sebentar belum ada. Nanti kalau ada kesulitan kita tanyakan. Oke, gitu ya. Ya silakan. Teman-teman masih kita buka di WA kita ya. Jadi nanti bisa bertanya, berinteraksi. Kalau ada yang kesulitan silakan nanti bertanya langsung. Baik ya. Mungkin itu yang bisa saya